Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera bagi santri-santri MBS Kampung Sawah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungan kesehatan, lindungan kebaikan, dan selalu dijaga amal serta perbuatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu atau mata pelajaran PPKN bagian pertama, yaitu bab 4. Saya ucapkan selamat datang di semester genap ini untuk kelas 7. Alhamdulillah kalian sudah melalui di semester ganjil atau semester sebelumnya, dan alhamdulillah semoga semester genap ini kalian semua bisa lebih baik lagi, bisa lebih dewasa lagi, dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan nilai yang sebelumnya, terutama dalam nilai dalam nilai kepribadian dan juga dalam nilai akademik. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah dulu. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi kita belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Yang dimaksud masyarakat Indonesia yaitu dari Aceh sana, dari Sabang sana sampai Pulau Papua sampai Merauke sana. Jadi kita bahas kenapa sih kok sampai keberagaman, kok sampai beragam gitu. Mulai dari etnisnya, bahasanya, sukunya, agamanya, dan yang lain-lain. Nah, pada pertemuan kali ini bab 4 kita akan membahas hal tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung bahas teman-teman semua. Hal yang pertama yang kita bahas yaitu keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Yang pertama adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia. Berdasarkan buku Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 2004, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Jadi bisa kita bayangin tahun 2004 suku kita itu ada kurang lebih 1.300 suku bangsa. Jadi bisa dikatakan beragam, iya, sangat beragam teman-teman semua. Jadi kaya akan keberagaman, iya, itulah bangsa Indonesia, itulah kelebihan bangsa Indonesia. Yang kedua, kelompok suku bangsa yang terbesar adalah Jawa, yaitu sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Jadi hampir setengahnya suku yang paling banyak di Indonesia yaitu suku Jawa. Yang ketiga, suku bangsa terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa atau sekitar 15,5%. Bayangkan teman-teman semua, kita coba analogikan, kita coba telah lebih lanjut, 15%-nya saja 36 juta. Bagaimana dengan yang 40%? Berapa puluh juta itu? Berapa ratus juta? Nah, bagaimana lagi dengan 100% penduduk atau masyarakat Indonesia? Berapa ratus juta itu kira-kira? Jadi kurang lebih ada 200 lebih juta jiwa penduduk Indonesia. Tahun 2004, apalagi yang sekarang? Sekarang mungkin sudah kurang lebih di angka 300 juta penduduk Indonesia. Itulah yang menyebabkan kaya akan khasanah, kaya akan ciri khas. Loh, semuanya itu beragam teman-teman semua, namun dipadukan jadi satu, yaitu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang kita bahas kemarin tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini, hari ini, jam ini kita akan bahas tentang keberagaman. Itu yang pertama, suku. Yang kedua, keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Budaya itu kurang lebih ada bahasa,
ada adat istiadat, ada sistem kekerabatan, ada kesenian daerah, dan ada ciri badaniah atau ciri fisik, ciri fisik dari masyarakat Indonesia. Mempunyai upacara adat, kelahiran dan kematian itu adalah adat istiadat. Dilihat dari situ, teman-teman. Bahasanya kurang lebih sukunya aja ada 1.300, otomatis bahasanya lebih banyak. Otomatis bahasanya kurang lebih sama. Namun logatnya, ciri khasnya itu lebih banyak, teman-teman semua. Adatnya pasti beragam. Dari Sabang sampai Merauke, jangankan dari Sabang sampai Merauke, di Pulau Jawa saja itu mempunyai berbagai puluh adat yang berbeda-beda. Bahkan setiap daerah, di setiap kota itu mempunyai adat masing-masing yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan biasanya dipakai oleh orang Sumatera dengan memakai marga-marga dan lain sebagainya, atau di Sulawesi sana atau di Papua sana. Kemudian kesenian daerah. Kesenian daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing di setiap daerah. Dan yang terakhir itu badan atau fisiknya, ciri-ciri fisiknya. Orang Irian Jaya sana ciri-ciri fisiknya hitam manis misalkan. Kalau di Jawa sana kuning langsat, kalau di Sunda putih-putih susu misalkan. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari fisik dari setiap daerah. Oke, next. Yang ketiga, keragaman agama di Indonesia. Kita sudah bahas suku, kita sudah bahas budaya, sekarang kita bahas agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tata cara atau kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia, antara sesama. Jadi bisa dikatakan agama ini menjadi syarat mutlak untuk apa? Untuk menjadi warga Indonesia. Agama apa aja yang disahkan di Indonesia? Kurang lebih ada 6, teman-teman semua. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Ini kurang satu, teman-teman. Harusnya di sini ada namanya agama Buddha. Jadi 6 agama yang disahkan. Pak Lukman, Ustaz Lukman, bagaimana dengan tetangga saya yang mempunyai agama, misalkan agamanya dikatakanlah Yahudi misalkan. Tetangga saya mempunyai agama, dia agama Yahudi, Pak Lukman. Bisa dikatakan dia tidak memenuhi syarat sebagai warga Indonesia, kecuali dia hanya pendatang. Boleh saja menetap di Indonesia. Tapi kalau untuk menjadi warga Indonesia, dia tidak mempunyai syarat. Karena syarat utama menjadi warga Indonesia itu mempunyai agama. Salah satunya yaitu keenam itu agamanya terserah orang tersebut bisa memilih agama tersebut. Selanjutnya yaitu dinilai dari panjang dan lebar hidungnya. Itu tadi salah. Yang keempat yaitu keragaman ras di Indonesia. Mengelompokkan ras di Indonesia kurang lebih yaitu mulai dari bentuk badan. Bentuk badannya memiliki tubuh yang tinggi, besar, ada tubuh yang tinggi kecil dan lain sebagainya. Kalau bentuk hidung dinilai dari panjang dan lebarnya hidung. Kalau dinilai dari bentuk muka, bentuk tulangnya, bentuk tulang pipi, ada yang menonjol, ada yang tidak. Kalau menonjol mungkin kebanyakan ada di daerah timur, dan yang tidak kebanyakan ada di daerah barat. Rambutnya ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya berwarna, ada yang rambutnya ikal dan lain sebagainya. Kalau warna kulit ada di rambut dan ada di warna mata, teman-teman semua. Jadi adalah 1, 2, dan 3, dan 4. Yang pertama tadi ada suku, yang kedua ada budaya, yang ketiga ada agama. Yang pertama suku, yang kedua ada budaya, yang ketiga agama, yang keempat yaitu ras. Semuanya ini
disatukan atau bernaung atau berlandaskan pada satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang disebut sebagai keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakatnya beragam, rasnya beragam, agamanya macam-macam, sukunya berbeda-beda, bahasanya pun berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu penyebab keberagaman. Kita sudah bahas tentang keberagaman, kita selanjutnya membahas tentang penyebabnya apa sih. Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia antara lain: satu, teman-teman semua, letak strategis wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang menyebabkan apa? Terjadilah berbagai macam suku, ras, dan budaya. Yang kedua, kondisinya negara kepulauan. Kondisi sebagai negara kepulauan inilah yang mengakibatkan terhambatnya hubungan antara masyarakat dari pulau-pulau ke pulau lain. Jadi mengakibatkan apa? Dulu terpecahnya pulau-pulau, terdiri dari pulau-pulau inilah suku, budaya, dan bahasa, dan serta agama menjadi tonggak utama kenapa mereka semua berbeda-beda. Mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Kupang, NTT, NTB, Papua, Sulawesi, Kalimantan, itu semuanya mempunyai ciri khas masing-masing. Karena negara kita negara kepulauan. Bagusnya apa? Positifnya ya kita beragam. Negatifnya mungkin kita akan susah untuk berinteraksi. Kita harus nyebrang pulau dulu dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam suatu daerah berdampak pada perbedaan yang lain seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, tata kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Itu perbedaan kondisi alam. Nggak mungkin kan orang dataran pantai rumahnya misalkan yang kayak di gunung-gunung. Nggak mungkin juga orang dari dataran pantai ke pekerjaannya sebagai seorang petani kebanyakan pasti nelayan. Nggak mungkin orang daerah pegunungan pekerjaannya sebagai seorang nelayan, pasti kebanyakan petani. Ya, hal itulah yang menyebabkan perbedaan ras, budaya, bahasa, dan suku. Keempat, perbedaan transportasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah atau kepulauan lain. Yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi akulturasi atau hubungan yang baik dengan masyarakat luar itu sangat menentukan apa? Sangat menentukan keberagaman masyarakat. Dan semakin kita banyak berinteraksi kepada masyarakat luar, maka semakin keberagaman itu terwujud dengan nambah jadi semakin banyak. Jika kita tidak menutup diri, tidak mau menerima budaya dari luar, otomatis keberagaman itu akan apa? Akan tidak terlalu berdampak banyak, atau ya segitu-segitu aja, tidak bertambah, teman-teman semua. Itulah keberagaman, teori keberagaman. Selanjutnya, pentingnya memahami keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Secara umum ada dua alasan mengapa kita perlu memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Alasan yang pertama yaitu terkait aspek kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang harus kita tekankan adalah negara Indonesia itu negara kepulauan. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah NKRI merupakan negara kepulauan. Jadi kita sudah sewajarnya memahami, memaklumi. Jika kita beragam itu maklum, karena negara kita negara kepulauan. Negara kita negara yang terdiri dari beberapa pulau-pulau. Ya, alasan yang kedua terkait aspek sosial budaya.
yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadi kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kita harus menyadari keberagaman ini salah satu hal yang rawan atau yang riskan akan terjadinya konflik. Oleh karena itu kita harus memaklumi, kita harus saling menghargai, dan kita harus menjunjung tinggi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun kita tetap satu bangsa, satu bahasa Indonesia, dan satu merah putih. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Selanjutnya yaitu harmoni. Harmoni itu indah. Prinsip keindahan dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikut ini beberapa prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antara golongan atau sara. Yang pertama, egalitarianisme atau kesetaraan, mengedepankan semangat egalitarianisme atau kesetaraan. Jadi tidak membedakan, tidak yang membedakan mana yang kanan, mana yang kaya, mana yang miskin, suku A yang lebih tinggi, suku B yang lebih rendah. Tapi kita semuanya sama di mata bangsa Indonesia. Yang kedua, toleransi. Yang kedua, saling pengertian terhadap antara sesama anggota masyarakat. Saling pengertian, saling toleransi, mengutamakan toleransi yang tinggi. Yang keempat yaitu kerjasama, mengutamakan kerjasama antara sesama anggota masyarakat. Yang kelima yaitu keterbukaan, menjunjung tinggi keterbukaan. Dan yang keenam yaitu penghargaan terhadap prestasi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Pembahasan kita tentang keberagaman masyarakat Indonesia sudah kita bahas. Beribu bahasa, beribu suku dan budaya kita, serta mewahnya, luar biasanya, serta hebatnya bangsa Indonesia ini yang beragam, namun kita bisa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu. Kita harus bangga jadi warga Indonesia. Kita harus junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih jazakumullah yang sudah memperhatikan, yang sudah fokus dalam pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan sangat berterima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.